karena waktu juga ada 10.25, kita jangan lama-lama nih. Harusnya sih 2 jam selesai ya. Kita lanjutkan ke orang yang ketiga ya. Erian Kusuma, silakan ya presentasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, nama saya Erian Kusuma. Sini saya akan sedikit membagikan pengalaman saya selama saya KP di Politeknik Bengkalis. Hal yang saya lihat, hal menarik perhatian saya itu tentang plat lantai. Biasanya plat lantai itu kan besinya memiliki 1 lapis. Kalau biasa saya lihat, Pak. Kalau sedangkan di Politeknik Bengkalis itu memiliki 2 lapis. Mengapa dia 2 lapis? Karena bangunan ini adalah bangunan gedung yang akan menahan beban yang besar, sehingga dibuatlah plat lantainya menggunakan besi 2 lapis, sehingga bangunan itu menjadi kokoh. Di sini plat lantainya ada 3 lantai, yaitu pada elevasi 4, 6, dan 12, yaitu lantai atap. Dan saya juga sedikit ingin menanyakan tentang ini, Pak. Plat lantai kan ada yang menggunakan disusun seperti biasa, dan juga ada menggunakan plat lantai tumpuan dan lapangan. Itu fungsinya dan bedanya itu apa, Pak? Ya, terus saja presentasi dulu. Ini kan waktu presentasi. Ya. Mungkin presentasinya itu, Pak, yang membedakan saya, pengalaman saya itu tentang lapisan dari plat lantainya. Oke, cukup, Erian. Cukup ya? Cukup, Pak. Ya, oke. Jadi bagus juga nih untuk menjawab pertanyaan Erian. Nah, itu yang kita jadikan bahan diskusi ya untuk menjawab pertanyaan Erian. Kok plat lantai ada yang ditekuk, ada yang tidak? Ya, karena itu pertanyaan Erian, tentu kita mulai menjawab dari Juheri dulu. Ya, silakan Juheri. Mikrofonnya. Maksud tulangan apa? Plat lantai yang ditekuk dan itu maksudnya yang itu, Pak, yang bentuknya kadang kayak Z itu ya, Pak? Coba Erian diperjelas ke dalam lagi pertanyaannya. Ya. Ya, betul, yang seperti itu. Yang di Bengkalis kan bentuknya kan sama kan, garisnya bentangan besinya kan sama. Itunya tidak ada tumpuan dan lapangan. Yang di atas di tumpuannya 2 lapis, dan di tengah-tengah itunya itu 1 lapis. Maaf, Pak, mungkin Ari Prima bisa membantu, saya tidak tahu, Pak, jawabannya. Lagi blank. Iya, Pak. Ya, Ari, coba Ari. Maaf, Silakan, Pak, saya belum tahu juga, Pak. Ya. Itu ya, saya mulai dari mana ya? Mulai dari pertanyaan. Oke, kita mulai dari pertanyaannya. Ya, Erian, ya. Apa bedanya tulangan tumpuan dengan tulangan lapangan di struktur plat? Ya. Coba jelaskan, apa itu tulangan tumpuan, apa itu tulangan lapangan? Tulangan tumpuan itu berada di ujung dari plat tersebut, di ujung kiri dan kanannya, yang ukurannya di atas atau di bawah? Ya. Apa, Pak? Atas dan bawah tulangannya.
Iya, di atasnya Pak. Untuk Di atas tumpuannya. itu. Oke, berada di ujung dulu. Tumpuan tulangan yang dekat dengan balok. Oh Lapangan, iya, iya Pak. lapangan, Lapangannya berada di tengah-tengah antara balok tersebut Pak. Ya, di antara ya, tumpuan. ya, sesuai dengan namanya lah ya, lapangan. Maka itu Iya, dia berada di tengah. Kalau di tepi bukan lapangan namanya itu, sempitan namanya. Ya, iya. kalau di tengah namanya lapangan. Oke. Nah, di tumpuan itu ya, itu ada tulangan atas dan tulangan bawah. Ya. Yang atas tulangan apa, yang bawah tulangan apa? Coba jelaskan. Apa beda fungsi tulangan yang di atas dengan tulangan yang di bawah, Erian? Fungsinya Pak ya. Ya. Atau disebut tulangan apa? Apa bedanya? Ya, dari fungsi dari sisi apa aja lah. Di tumpuan ada tulangan atas dan tulangan bawah. Jadi apa bedanya? Tulang atas dengan tulang bawah. Ya, memang kalau kita sebagai orang teknik kan akan ditanya perannya apa, fungsinya apa. Yang tulangan atas, yang tulangan bawah, perannya apa? Suaranya nggak ada, Erian. Belum bisa jawab Pak. Wow, ngomong juga tapi belum keluar ya. Belum keluar ya, hampir keluar suaranya. Ya, lanjutkan, Joheri. Mikrofonnya lagi, Joheri. Maaf Pak. Ya, Tadi kalau nggak salah itu perbedaan tulangan tumpuan dan lapangan ya Pak. Maaf tadi soalnya putus-putus Pak. tulangan tumpuan itu ada tulangan atas dan tulangan bawah. Ah, Apa peranannya yang tulangan yang di atas dan tulangan di bawah apa? Apa peranannya? Bedanya apa? kalau nggak salah tuh tulangan yang di atas itu adalah tulangan pokok, tulang utama. Sedangkan yang tulangan di atas itu tulang tumpuan pokok atau tumpuan, sedangkan yang di bawah itu tulang lapangannya Pak. Tumpuan sendiri itu menahan gaya geser masalah Pak. Yang tulangan tumpuan. Sedangkan Oke, lapangan untuk menahan gaya tarik. oke, lanjut, Hadi. Saya jawab. Menurut saya Pak, tulangan yang atas itu berfungsi sebagai tulangan tekan Pak, dan yang bawah sebagai tulangan tarik. Oke, saya jawab. Ya, sempurnalah kesalahannya. Ya, semua. Jadi saya sudah sebenarnya berulang-ulang ya. Berulang-ulang ketika KP kan selalu bertanya itu ya, yang mana tulangan tarik, tulang tekan untuk menghitung hitungan tulangan di plat, di balok, di kolom seperti apa, itu berulang-ulang gitu. Ya, maka itu ketika absensi KP kelompok mana aja, saya minta ya diikuti. Jadi saya nggak berulang-ulang menjelaskan sampai ke ujian juga itu juga pertanyaannya. Ya, di plat itu tidak ada direncanakan tulangnya geser. Jadi diingat mulai sekarang lah di plat lantai tidak ada tulang geser dijumpai di plat lantai. Yang ada tulang lentur di sana. Tulang lentur itu dibagi atas berapa? Atas 2. Yang namanya lentur itu ada yang tarik, ada yang tekan. Cobalah sesuatu yang melentur, katakan balok melentur, ya, ada bagian yang bertambah panjang, ada bagian yang bertambah pendek. Nah, pada bagian yang bertambah panjang itu terjadi tegangan tarik. Pada bagian yang bertambah pendek
itu terjadi tegangan tekan. Jadi yang lentur itu ya ada dua tegangan yang bekerja, tegangan tarik dan tekan. Ya. Kalau plat lantai diberi beban, ya, diberi beban. Coba diberi beban kita bayangkan, ya, beban terpusat, beban terbagi rata, bekerja, ya. Di tengah bentang itu, saya cerita di tengah bentang dulu. Di tengah-tengah bentang diberi beban. Yang bertambah panjang, ya, kita cerita lapangan dulu ya. Tadi pertanyaan tumpuan, supaya lebih mudah dipahami cerita lapangan. Di lapangan, yang bertambah panjang plat serat bawah atau serat atas? Kalau diberi beban dari atas. Siapa mau jawab? Jadi Serat sambil bawah, sekarang, ya, serat bawah bertambah panjang. Setuju? Juheri dengan Hari setuju? Serat bawah bertambah Setuju, panjang. Yang di Setuju, Pak. lapangan. Ya. Serat bawah bertambah panjang, artinya apa? Artinya di bawah terjadi tegangan tarik. Ya. Tentu serat atas sebaliknya bertambah pendek. Berarti terjadi tegangan tekan di atas, terjadi tegangan tarik di bawah. Maka itu tulangan dipasang di bawah. Karena beton tidak kuat terhadap tarik, maka dipikul oleh besi. Jadi besi tulangan dipasang di sebelah bawah untuk lapangan. Selesai ya? Selesai satu. Ini bekal Anda lah, nanti udah ini selesai KPTA udah dapat ST itu. Nanti bagaimana menjawabnya kalau ditanya orang itu, ya? Oke. Selesai yang lapangan. Sekarang ke tumpuan. Kalau diberi beban, ya, pada plat lantai dari atas ke bawah, kan plat lantai kan bebannya dari atas, ya, beban-beban gravitasi. Plat lantai itu malah tidak menahan geser. Kenapa tidak ada tulang geser di sana? Kenapa tidak ada? Karena plat lantai adalah komponen struktur untuk menahan geser. Dia aja menahan geser. Arahnya itu mendatar. Kalau kolom didorong, tentu dia menahan geser. Dia harus diperhitungkan terhadap geser. Karena geser bekerja pada kolom, pada balok. Pada plat lantai tidak. Ya, malah dia diafragma untuk menahan geser. Lebih aman suatu struktur yang ada plat lantai dengan yang tidak ada plat lantai terhadap gempa. Ya, dia kan jauh-jauh lebih aman yang ada plat lantai. Oke, sekarang gini, ya. Tadi buang jauh-jauh Juheri. Jangan ada cerita tulang geser pada plat lantai. Ya, maaf, Pak. membuat orang bingung itu. Nah, sekarang tumpuan. Di tumpuan itu, ya, kalau diberi beban, yang mana yang bertambah panjang, mana yang bertambah pendek? Di atas bertambah panjang atau pendek? Tumpuan. Pendek, Pak. Pendek. Hari, pendek juga. Di tumpuan. Bayangkan di tumpuan diberi beban. Pendek, Pak. Pendek juga. Erian, diberi beban di tumpuan, plat bagian atas bertambah pendek atau bertambah panjang? Karena mengalami kelenturan seharusnya jadi seperti lebih panjang masalah, Pak. Bertambah panjang, diralat ya, Juheri. Oke, jadi Itu gini. saya bayangkan, Pak. Ya, jadi harus dibayangkan. Jangan kayak saya masih ingat ya, Juheri. Waktu saya SMP, ya, waktu SMP itu guru apa namanya olahraga, ya, itu bertanya, itu masih ingat saya sekarang itu. Dia tanyanya bukan langsung ke orangnya langsung. Begitu pertanyaan selesai, tangannya mutar-mutar, ya, mutar-mutar langsung dia tunjuk orangnya, ya. Jadi yang sampai sekarang tidak terlupakan, ya, dia bertanya ke siswi yang cewek, ya, mutar-mutar tangannya. Sebagai pemain sepak bola, sebaiknya orangnya panjang apa pendek, katanya. Masih ingat. Langsung dia tunjuk. Karena terkejut, jawabnya apa? Pendek Pak, pendek Pak. Apa kata guru itu? Itu tuh Pak, apa tuh Pak Regar itu? Ya.
apanya yang pendek, nenekmu yang pendek katanya gitu. Nah, jadi itu masih terkesan gitu. Ini menjawab karena terkejut, ya. Ya, kalau pemain sepak bola ya kan harusnya orangnya tinggi kan gitu kan, iya. Nah, jadi gini, kalau kita menjawab sesuatu itu jangan jawab dengan terkejut, ya. Terkejut kita menjawab, ya. Artinya kita cernalah. Jadi betul kata Juheri itu, ya ujung plat kan terjepit, ya kan? Kalau kita menerima beban di tumpuan bagian atasnya, perilakunya sama dengan balok. Bagian atas bertambah panjang, bagian bawahnya bertambah pendek. Maka itu terjadi tegangan tarik yang di bagian atas, terjadi tegangan tekan di bagian bawah. Maka itu yang dibutuhkan besi tulangan lentur untuk tumpuan itu yang di atas. Ya, besi tumpuan itu yang di atas. Kenapa? Karena beton tidak tahan terhadap tarik, maka dipasang besi untuk menahan tarik. Karena besi itu kuat sekali ya untuk menahan tarik. Nah, itulah kerjasama baik antara beton dengan si besinya. Beton lemah terhadap tarik, kuat terhadap tekan. Nah, jadi yang sebelah bawah sebenarnya itu sudah cukup, ya, udah cukup kuat itu beton menahan tekan. Tapi kalau bebannya bertambah, dia membutuhkan sejumlah tulangan, ya, tulangan tekan, ya. Artinya sejumlah tulangan tekan itu jauh lebih kecil daripada si tulangan tarik. Biasanya sekitar 50%, ya, separuhnya aja. Kalau di atas jarak 10, di tumpuan di bawahnya bisa jarak 20. Begitu juga di lapangan. Ya, di lapangan karena tegangan tekannya kecil di lapangan, jadi untuk plat boleh. Itu ada pertanyaan kapan ya? Waktu kita asistensi KP dari siapa saya sudah lupa. Ya, saya jawab sekarang, ada pertanyaannya. Jadi yang bagian atas itu tegangan tekannya itu masih memungkinkan ditahan oleh beton yang di lapangan. Ya, maka itu tidak dibutuhkan, itu ada tulangan. Nah, demi dalam pelaksanaan supaya praktis, katanya di Politeknik Bengkalis itu dipasang 2 lapis. Ya, sebenarnya 2 lapis yang di lapangan bawahnya harus lebih banyak sebenarnya, tapi karena mungkin ya karena dia rancang demikian, tukang bekerja dengan cepat, itu mungkin pertimbangan bukan pertimbangan karena hasil analisis, itu pertimbangan kebutuhan praktis di lapangan, ya, kebutuhan praktis di lapangan untuk pelaksanaan itu, maka itu dipasang 2 lapis. Ya, oke lah, saya kira kita udah panjang lebar, sekarang udah 10.44. Mungkin kalau namanya untuk ujian, saya kira udah cukup ya. Ya, sudah cukup. Nah, nanti saya tinggal merangkum apanya itu penilaian-penilaiannya itu, ya, nanti diberikan kepada asisten. Tapi sebelum itu kalau ada ingin diskusi, karena ini udah pertemuan akhir dari kerja praktek Anda, ya, ada sesuatu mau ditanyakan. Bu Rin, ada sesuatu yang mau disampaikan, Bu Rin? Itu Bu Rin juga ada, moderatornya hilang. Sekarang dikembalikan ke moderator. Ya, tapi sebelum kita diskusi dulu, jangan ditutup dulu, Bu Rin. Ya, ada sesuatu untuk mau sampaikan? Kalau untuk tambahan penyampaian sepertinya udah cukup, Pak. Tak ada tambahan. Iya, karena ini pertemuan terakhir nih, Bu Rin, untuk KP-nya Politeknik Bengkalis. Ya, ada saran-saran buat mahasiswa yang 3 ini? Sarannya paling untuk kedepannya mungkin lebih dipelajari lagi apa yang sudah didapatkan dari
Bapak Roni dari KP-KP yang sudah cukup berjalan lama ya Pak, ada berapa kali pertemuan bisa asistensi untuk bekal juga nanti di dunia kerja. Karena itu yang disampaikan Pak Roni itu sangat-sangat berhubungan sekali dengan dunia kerja nantinya. Mungkin itu Pak. Iya, Bu Rin, terima kasih. Dari mahasiswa? Mau tanya apa aja boleh, nanti mekanisme atau mungkin nanti masalah penilaian atau apa. Iya Pak, mau bertanya masalah penilaian ini Pak. Nanti kan apa setelah diisi formulir penilaiannya itu kami yang jemput atau misalnya nanti apa Bapak langsung ngasih ke prodi Pak penilaiannya? Iya, oke, itu kayaknya dari kami langsung, mungkin Bu Rin bisa disampaikan, ya. Kalau untuk belangko nilai itu dijemput langsung, karena nanti nilainya itu kan manual ya, ditulis Bapak. Jadi nanti anggota kelompok ke kantor aja, ambil belangkonya. Itu sudah kayaknya Bu Ririn, kayaknya ini dijemput langsung, kemudian ini perlu kita apa? Bukan istilahnya foto lah, istilahnya scan, kita kirim juga ke prodi kan? Oh iya. Ah, jadi supaya apa? Kita juga menginfokan ke apa namanya ke prodi ya, itu ya. Tapi Ya, nanti yang untuk hard copy kan dijemput mahasiswa ya Pak. ya boleh boleh. Yang saya teken bahasa itu dijemput oleh mahasiswa ya. Ya boleh ya. Maaf Pak, kapan kira-kira kami bisa jemput ya Pak? Besok udah bisa nih. Ini selesai ini udah ada langsung ada nilainya. Iya. Oh gitu ya Pak. Iya, boleh ya. Baik. Atau sore juga bisa. Ya. Kenapa mau buru-buru? Jueri, Enggak Pak, cuma bertanya. sudah mau Enggak, cuma TA? bertanya Pak. Bertanya aja. Iya, Iya. 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 Apa nilainya mau, Jueri? Kok ketawa ditanya nilainya. Yang lain? Iyalah, kalau memang nggak ada lagi ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Maaf kalau ada sesuatu yang kurang selama asistensi. Ya, mungkin kadang-kadang terkesan mendikte, membentak, dan lain-lainnya. Ya, semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita lakukan selama ini ya, ada nilai manfaatnya lah ya. Ya, ya mungkin sampai ketemu. Mungkin kami juga Nah, mungkin kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak atas ya, sharing ilmunya selama ini selama asistensi sampai ke ujian sekarang. Dan kami juga mohon maaf Pak sebelumnya kalau kami banyak salah, banyak kekurangan. Dan alhamdulillah itu semua diberi pengetahuan atau disempurnakan lagi dengan Bapak jawaban kami yang masih keliru ataupun salah. Terima kasih banyak untuk Pak Roni dan Bu Ririn. iya, Terima kasih Pak. iya. Nah, jadi sama seperti itu. Jadi kita tidak ada niat lain, ya walaupun setiap dosen punya gaya tersendiri bagaimana mentransfer ilmu. Jadi mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah kita bersama lah ya. Oke, akhir kata terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Bu Ririn untuk menutup. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, rekan-rekan kelompok Protek Bengkalis, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup pertemuan terakhir KP untuk kelompok Protek Bengkalis dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya pribadi juga mohon maaf jika ada kesalahan selama asistensi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.